Baik, kita selanjutnya saya akan membahas Scrum Event. Setelah video pertama tadi saya sudah membahas Scrum Accountabilities-nya. Sekarang kita akan membahas Scrum Event. Untuk Scrum Event itu adalah acara yang dilakukan untuk beberapa tujuan seperti memeriksa progres yang telah terjadi untuk mencapai sprint goals, menyesuaikan sprint backlog atau sprint backlog yang merupakan kumpulan item dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam sprint. Tujuannya itu Scrum Event atau acara-acara di dalam Scrum diperlukan agar transparansi. Nah, dibutuhkan di dalamnya itu transparansi yang dapat dilihat oleh semua pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa Scrum Event ini dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dalam mengerjakan suatu proyek pengembangan produk. Nah, yang pertama yang terdapat di dalam Scrum Event saya akan membahas The Sprint. The Sprint sendiri itu adalah acara Scrum berdurasi tetap sekitar 1 bulan atau kurang untuk menciptakan suatu konsistensi. Jadi ini adalah sprint yang dilakukan yang berdurasi tetap sekitar 1 bulan atau kurang untuk menciptakan suatu konsistensi. Nah, sprint yang baru akan dimulai dengan segera setelah sprint sebelumnya berakhir. Jadi kita harus menyelesaikan sprint sebelumnya untuk memulai sprint yang baru lagi. Tetapi pada saat sprint berjalan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama itu tidak melakukan perubahan yang tidak membahayakan sprint goal yang sudah ditentukan. Yang kedua, kualitas tidak boleh menurun. Yang ketiga, produk backlog harus terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ada cakupan atau skop pekerjaan dapat diklarifikasi dan menegosiasi kembali dengan produk owner setiap kali ada hal-hal baru yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada Scrum Event Sprint Planning. Sprint Planning ini adalah acara untuk membahas item mana yang akan dikerjakan selama sprint berjalan. Dalam Scrum Event ini, product owner akan bertugas untuk memastikan bahwa semua peserta siap untuk membahas item produk backlog mana yang paling penting serta memetakannya sesuai dengan produk goal. Mereka mendiskusikan item produk backlog apa yang harus dikerjakan selama sprint tertentu. Nah, daftar item baru ini disebut dengan istilah sprint backlog. Selanjutnya ada Daily Scrum. Daily Scrum ini adalah acara yang dilakukan setiap hari. Nah, jadi Daily Scrum ini kita akan melakukan pertemuan setiap harinya atau acara setiap hari untuk yang bertujuan untuk memeriksa progres yang telah terjadi untuk mencapai sprint goals. Yang kedua, menyesuaikan sprint backlog atau sprint yang merupakan istilah untuk kumpulan item dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam sprint tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan rencana kerja yang akan datang. Jadi dari Scrum ini adalah akan diadakan durasi sekitar 15 menitan atau ditujukan untuk tim developer. Namun, jika product owner dan Scrum Master juga secara aktif mengerjakan item yang ada di sprint backlog ini, maka mereka dapat berpartisipasi sebagai developer atau pengembang. Salah satu bagian Scrum Event ini dilakukan agar tidak bingung dengan tugas yang harus mereka selesaikan. Jadi tim mengadakan Daily Scrum untuk membahas apa yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya.
Nah, jadi selanjutnya ada sprint review. Sprint review ini adalah aktivitas yang diadakan di akhir sprint untuk memeriksa increment atau hasil dan menyesuaikan produk backlog jika diperlukan. Nah, acara ini dilakukan di akhir sprint untuk memeriksa bagaimana hasil dari sprint yang telah dilakukan dan menentukan adaptasi yang diperlukan di waktu mendatang. Di dalam acara ini juga Scrum Team akan mempresentasikan hasil kerja mereka kepada para stakeholders dan membahas bagaimana progres untuk mencapai produk goal. Jadi selama sprint review berlangsung, Scrum Team beserta stakeholders-nya akan meninjau apa yang telah mereka capai serta apa saja yang telah berubah di lingkungan mereka. Berdasarkan informasi yang saya dalami, nah mereka akan menentukan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Item produk backlog juga dapat disesuaikan kembali berdasarkan informasi yang diperoleh dari sprint review tersebut. Selanjutnya ada sprint retrospektif. Nah, sprint retrospektif ini adalah sebuah kesempatan bagi Scrum Team untuk mengintrospeksi dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya. Nah, sprint retrospektif ini terselenggara setelah sprint review dan sebelum sprint pelanggan berikutnya. Nah, pada pertemuan ini Scrum Team akan membahas apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama sprint, masalah apa saja yang dihadapi dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan atau bahkan tidak terselesaikan. Mereka juga akan memeriksa bagaimana sprint terakhir berjalan dilihat dari individu, interaksi, proses, tools, serta definisi selesainya atau enggaknya. Nah, yang ditetapkan, mereka kemudian akan diidentifikasi perubahan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pada sprint berikutnya. Baik, sekian dari penyampaian video yang membahas Scrum Event. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas Scrum Artifact dan Commitments. Baik, sekian dan terima kasih.